Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hasanu, dawu sapa al-Hasan, dawi la tujadilu, ojo mujadalah sapa sira kabeh, ojo berdebat, ojo madoni sapa sira kabeh ahlal ahwa'i ing ahli pira-pira wong kang nuruti hawa nafsune, wala tujalisuhum lan ojo barengi lungguh sapa sira kabeh hum ing ahlil ahwa, hum ing ahlal ahwa, wala tasma'u lan ojo ngrungu sapa sira kabeh minhum saking ahlil ahwa. Wa qad ittafaqa hale teman-teman wis mufakat sopo ahlul hadis, sopo ahli hadis, minas salafi saking ulama salaf, ulama kuno, ala hadza ing atase iki dzammi ilmil kalam atau nyacat ilmu kalam, atau bahasa Arabnya dzammi ilmil kalam. Walayan hasirulan ora keringkes ma opo-opo nukila kang den tukil lopo simma anhum saking ahlul hadis minas salaf, bayanimma minat tasydidati, piro-piro perkara, piro-piro kang ngepiro-piro ngebotaken fihi ing dalem hadza, wa qalu lan padha dawuh sapa si ahlul hadis minas salaf, masa kata ora kendel, ora mindel, ora kendel anhu saking hadza, anhu saking ilmu kalam, atau anhu saking hadza sapa as-sahabatu, sapa sahabat, ma'annahum dalam serta saktuhune sahabat iku a'rafu, iku luwe ngerti, luwe ngerti bil haqaiqi kelawan pira-pira hakikat, bil haqaiqi kelawan pira-pira ilmu mu'takat atau haqaiq, wa afsahu lan luwe fasih bitartibil alfadhi kelawan ngeruntut pira-pira lafaz min ghairihim ketimbang saking liyane sahabat, illa li ilmihim angin krana weruhe sahabat, bima kelawan opo-opo ya tawalladu kang metu apa sima minhu saking ilmu kalam, bayanan minasyarri minasyarri Allah, minasyarri bayani Allah, li ilmihim karena weruhe sahabat bima kelawan opo-opo ya tawalladu kang
bakal metu apa simah minhu saking hadza atau ilmu kalam bayani ma minasyarri perkara Allah to Allah walidzalika lan krana mengkono ilmihim bima yatawalladu minhu minasyarri qala dawu sapa si annabiyyu Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halaka cilaka sapa almutanatti'una sapa pira-pira kang padha njero-jerokaken halakal mutanatti'una binasa sapa almutanatti'una pira-pira kang padha njero-jerokaken wa halakalan cilaka to rusak almutanatti'una sapa pira-pira kang padha njero-jerokaken ail muta'ammikuna tegese pira-pira kang padha njero-jerokaken fil bahti ing dalem bahas wal istiqsa'i lan ngatok-ngatokaken wahtajulan gawe hujjah wahtajulan padha gawe hujjah sapa si ahlul hadis minas salaf aidon kelawan mane bi anna dzalika kelawan satuhune mengkono ilmu kalam iku laukana lamun ana apa sedalik iku minad din saking agama ya lakana mongko yekti ana apa dalika mengkono ilmu kalam mang iku ahamma luwih gati ahammama iku luwih gatine apa-apa atau luwih pentinge apa-apa yakmuru kang perintah bi kalan masapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakana mengko yekti ana apa zalika mengkono ilmu kalam iku ahammama iku luwih gatine apa-apa atau luwih pentinge apa-apa ya muru kang perintah sapa sina kang perintah bi kalan masapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yu'allimu lan mulang sapa si nabi tariqahu ing dalane dalik wa yuthni lan ngalem sapa si nabi alaihi ngatasi dalik wala arbabihi lan ing atase pira-pira ulamae atau wa ala arbabi lan ngatasi pira-pira kang anduweni dalik atau pira-pira ulama dalik faqad allama mongko teman-teman allama mulang sapa si nabi hum ing sahabat al istinja ing istinja wa nadabalan nganjuraken sapa si nabi hum ing sahabat ila ilmil faraidi maring ilmu faraid ilmu masalah waris wa athnalan ngelem sapa si nabi alaihim ing atase sahabat wa nahalan nyegah sapa si nabi hum ing sahabat anil kalami saking ilmu kalam atau saking
kalam, saking bicara atau saking bahas fil qadri ing dalem pastene Allah. Wa nahalan nyegah sapa nabi, wa nahalan nyegah sapa si nabi hum ing sahabat anil kalami saking bicara atau bahas fil qadri ing dalem pastene Allah, ing dalem pasten. Wa qala lan dawu sapa si nabi amsiku ngekero sira anil qadri saking pasten wa ala hadza lan ing atase iki amsiku mah istamarra dadi langgeng sapa as-sahabatu sapa sahabat radhiyallahu anhum fasjadatu moko utawi nambahi alal ustadi ing atase ustad guru iku tuyanun iku lacut wa zulmun lan ngani ngoyo wahum hali utawi as-sahabah iku al ustaduna iku pira-pira ustad atau pira-pira guru. Wal qudwatu lan panutan wa nahnu utawi hale utawi kita iku al atba'u pira-pira iku pira-pira anut pira-pira kang anut wat talamidatulan pira-pira murid atau murid sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membahas pada keterangan yang lalu tentang apa yang menjadi celaan para ulama salaf terkait dengan kalam. Ilmu kalam yang dimaksud di sini adalah membahas atau membicarakan secara mendalam tentang qadar. Untuk itu Imam Hasan mengatakan la tujadilu ahlal ahwa'i. Imam Hasan mengatakan la tujadilu, jangan berdebat dengan orang-orang yang ahli memperturutkan hawa nafsunya. Karena mereka itu pada keterangan yang lalu terkategorikan kepada orang yang ahlil ahwa. Ahlil ahwa itu yang perturutkan hawa nafsu. Ahli kalam itu. Makanya jangan sampai berdebat dengan mereka. Karena akan semakin memperdangkal serta merusak pemikirannya tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wala tujalisuhum, jangan sampai bermujalasah, duduk-duduk dengan mereka. Wala tasma'u minhum, jangan dengarkan omongan-omongan mereka. Wa qad ittafaqa ahlul hadits minas salaf. Ahli hadis dari ulama-ulama kuno, ulama salaf ini telah sepakat ala hadza akan
tercelanya ilmu kalam ini. Bahkan walayan hasiru manukila minhum minat tasdidat fi. Bahkan tidak terhingga, bahkan tidak terhitung dari banyaknya apa yang menjadi keterangan-keterangan yang telah dinukil dari beliau-beliau ulama hadis, dari ulama salaf itu tentang tasdidat fi. Apa-apa yang memberatkan dan sesuatu yang menjadi konsekuensi berat dari orang penggemar bahkan penyebar serta yang sering melakukan pendalaman ilmu kalam. Bahkan Imam Syafi'i ketika ditanya saja tentang kalam itu marah. Beliau, Mas Imam Syafi'i murka. Bahkan suruh bertanya kepada Hafson Al-Fard dan kawan-kawannya. Bahkan mendoakan agar Allah merendahkan dan melecehkan serta menghinakan Al-Fard dan Hafsa Al-Fard itu. Hafiz Al-Fard itu didoakan agar celaka, agar hina dan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, ulama salaf dari hadis, ahli hadis itu banyak menukil hal tersebut tentang betapa berat konsekuensinya. Makanya walayan hasiru ma nukila anhum minat tasdidat fi. Konsekuensi berat dari yang ahli kalam yang juga dikategorikan sebagai ahli ahwa ini, konsekuensi sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, para ahli hadis dari ulama salaf itu menyampaikan ma sakata anhu as-sahabah ma'annahum a'rafu bil haqa'iq wa afsahu bi tartibil alfadi min ghairihim. Tidaklah para sahabat itu diam. Tidaklah para sahabat itu semuanya no comment, bungkam tentang masalah kalam ini. Padahal ma'annahum a'rafu bil haqa'iq. Padahal beliau-beliau itu lebih ma'rifah, lebih tahu, lebih mengenal tentang aqaid, tentang ilmu hakikat. Wa afsahu bitartibil alfat, dan para sahabat beliau-beliau itu lebih fasih dalam meruntun, dalam mentartibkan lafaz-lafaz min ghairihim dibanding yang lain. Sahabat lebih ahli sebenarnya. Tidaklah para beliau sahabat itu diam illa li ilmihim bima yatawalladu minhu minasyarr. Beliau bungkam, beliau para sahabat tidak komen tentang hal ini karena li ilmihim, karena beliau-beliau para sahabat itu tahu tentang apa yang nanti akan ditimbulkan dari pembahasan kalam, pembahasan tentang ilmu kalam ini yang membahas tentang
kalam. Karena tahu para sahabat itu apa yang menjadi konsekuensi yang ditimbulkan dari ilmu kalam itu, yaitu minasyarri, tiada lain hanyalah suatu hal yang negatif. Minasyarri, hal yang negatif. Gampangnya adalah ulama salaf berpendapat bukannya para sahabat itu dia yang dianggap diamnya itu tidak bermakna tentang ilmu kalam. Kenapa para sahabat tidak pernah memberikan komentar tentang hal ini, terkait ilmu kalam ini? Kenapa? Karena para sahabat itu tahu betul akan sesuatu yang ditimbulkan dari hal tersebut, yaitu berupa hal-hal yang negatif. Padahal beliau itu a'rafu, sahabat itu lebih arif, lebih ma'rifat tentang haqa'iq. Bahkan beliau lebih fasih tartibil alfat, dalam meruntut lafat-lafat, lebih fasih beliau. Tapi beliau tentang hal ini, ilmu kalam, para sahabat tidak pernah terjerumus ke dalam hal tersebut. Kenapa? Li ilmihim bima yatawalladu minhu minasyarri, karena tahu apa yang ditimbulkan dari ilmu kalam itu berupa sesuatu yang negatif. Paham itu? Untuk itu para sahabat diam, tidak membahas itu. Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi karena hal tersebut bersabda, halakal mutanatti'una, halakal mutanatti'una, halakal mutanatti'una, binasa dan celaka, rusaklah orang-orang yang mutanatti'un. Apa maksudnya? Adalah al-muta'ammikuna fil bahthi wal istiqsa, yaitu orang-orang yang memperdalam, mengkajinya lebih dalam tentang pembahasan qadar Allah. Wahtajju an aidan bi anna dzalika law kana minad din. Para ulama salaf ini juga membuat hujjah juga bi anna dzalika law kana minad din. Ini hujjah lagi bagi ulama salaf, andai kata ilmu kalam ini memang betul-betul dianjurkan dari pandangan agama, lakana dzalika ahamma ma ya'muru bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ilmu kalamlah yang lebih dianggap penting oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beliau Nabi perintahkan kepada sahabat dan kita semua. Kenyataannya Nabi tidak Nabi perintahkan untuk mementingkan ilmu kalam ini, tidak ada perintah itu. Nabi tidak perintah itu untuk dijadikan suatu hal yang terpenting dalam bagian hidupnya, tidak. Andai kata itu bagian minaddin, dari anjuran agama yang paling bagus, tentu Nabi perintahkan ilmu kalam itu sebagai hal yang sangat penting dalam bagian hidupnya untuk
lakukan. Bahkan andai kata itu ilmu kalam adalah merupakan bagian terpenting di dalam agama, tentunya wa yu'allimu thariqahu, tentu Nabi mengajarkan cara-cara dan jalannya menuju ilmu kalam itu. Dan tentu pula wa yuthni alaihi, tentu Nabi memujinya, wala arbabihi, dan orang-orang yang ahli di bidangnya, yaitu ahli di bidang ilmu kalam. Andai kata itu memang bagian terpenting di dalam agama, tentu Nabi memujinya. Bagi orang-orang yang memiliki, bagi arbab, bagi orang yang memiliki ilmu kalam, tentunya dipuji oleh Nabi. Tapi kenyataannya tidak. Tapi faqad allamahum al-istinja, justru Nabi yang diajarkan kepada sahabat apa? Al-istinja. Yang diajarkan istinja. Bagaimana istinja yang benar? Wa nadabahum ila ilmil faraid, juga menganjurkan Nabi kepada para sahabat untuk mendalami, mengetahui tentang ilmu faraid. Wasna alaihim, dan juga Nabi memujinya para sahabat-sahabat yang mendalami tentang ilmu tersebut yang telah dianjurkan oleh Nabi. Kalau yang namanya istinja, ya ilmu fikih lah. Bagaimana sholat yang benar, istinja yang tepat, toharohnya, dan seterusnya. Dan juga ilmu faraid. Wa nahahum anil kalam, bahkan Nabi melarangnya para sahabat untuk mendalami ilmu kalam. Fil qadri, mendalami dalam membahas fil qadri, tentang atau dalam kaitannya dengan qadar Allah. Wa qala, dan Nabi bersabda, amsiku anil qadri, supaya bisa menahan diri tidak sampai larut dalam pembahasan tentang qadar Allah, kepastian dan takdir Allah. Tidak perlu. Seperti halnya juga anjuran tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Coba disampaikan demikian. Kita yang dianjurkan itu adalah berpikir secara mendalam tentang apa yang telah diciptakan Allah. Betapa hebat dan luar biasa ciptaan Allah. Dan ini yang dapat menebalkan keimanan kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semakin tahu betapa agung dan begitu besarnya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini nggak ada ceritanya Nabi itu menganjurkan untuk membahas tentang qadar Allah, kepastian dan takdir Allah. Tidak, bahkan Nabi melarangnya. Justru Nabi yang menganjurkan kepada sahabat, yaitu tentang istinja, tentang ilmu faraid. Makanya lau kana minad din lakana dzalika ahamma ma ya'muru bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata ilmu kalam itu merupakan bagian dari agama yang paling penting diperhatikan, tentu Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mendalami, memerintahkan untuk melakukan hal tersebut terkait dengan ilmu kalam. Bahkan tentunya andai kata itu bagian dari agama yang penting diperhatikan, tentu Nabi wa yu'allimu thariqahu. Nabi akan mengajarkan bagaimana cara dan jalannya menuju sana, menuju ilmu kalam. Dan juga wa yuthni alaihim alaihi, tentu Nabi juga memujinya tentang kalam, ilmu kalam itu.
juga wa ala arbabi, tentu juga Nabi memujinya kepada orang-orang yang memiliki dan menekuni ilmu kalam. Kenyataannya tidak, justru Nabi wa faqad allamahum al istinjaa, justru Nabi mengajarkan istinja kepada para sahabat dan juga ilmu faraid dianjurkan untuk didalami. Bahkan wa nahahum anil kalam fil qadri. Bahkan Nabi tadi sebelumnya menyampaikan halakal mutanatti'una, celaka binasa mereka, rusaklah mereka yang mendalam mengkajinya secara mendalam tentang ilmu kalam. Wa ala hadza istamarra as-sahabatu radhiyallahu anhum. Atas dasar inilah istamarra sahabat tetap dalam pendiriannya, tidak larut dalam ilmu kalam. Faziyadatu alal ustaz, maka kalau berlebihan atau melebihi dari gurunya, melebihi atas gurunya, berarti tuyanun wa zulmun. Berarti ini hal yang tuyan, hal yang tidak benar, hal yang zalim. Kenapa? Wahum al ustadzuna, para sahabat itu adalah guru-guru kita, wal qudwah, dan juga panutan kita. Wa nahnul atba' wa talamidah, kita ini adalah pengikut-pengikut para sahabat dan para murid sahabat. Lah, kalau sahabat tidak seperti itu, kemudian yang di luar sahabat menekuni ilmu kalam, bahkan mencaci orang yang tidak mengerti itu, tidak melakukan itu, berarti kita ini ziyadah alal ustaz. Berarti kita ini lebih dari apa yang dilakukan seorang guru. Sahabat tidak seperti itu, Nabi pun juga tidak menganjurkan seperti itu. Lah, sahabat pun tidak demikian. Lah, sedangkan sahabat adalah al ustadzuna wal qudwah. Sahabat itu adalah guru-guru kita dan panutan kita. Wa nahnul atba', kita hanyalah pengikut-pengikut para sahabat. Makanya sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu Nabi, beriman kepada Allah dan Rasulnya, itulah disebut dengan para sahabat. Dan yang menututi bertemu dengan sahabat disebut tabi'in. Yang bertemu dengan tabi'in adalah tabi'in. Dan terus dan seterusnya sampai kepada ulama sekarang ini, kita semua adalah tabi'in. Lah, kalau kita sebagai tabi'in ini kemudian ikut kepada selain yang kita ikuti, yaitu sahabat, berarti kita ini ziyadah, melangkai sahabat, melangkai guru. Lawang guru kita sahabat tidak seperti itu, kita kok melakukan hal tersebut, berarti faziyadatu alal ustad tuyanun wa zulmun. Berarti kita ini, langkah kita adalah hal yang tidak benar, hal yang tidak dibenarkan, bahkan zalim. Sesuatu yang tidak benar dan zalim. Itulah gambaran tentang bagaimana pentingnya kita menjaga apa yang telah Rasulullah SAW perintahkan kepada sahabat,
dan kita harus mengikuti para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan manfaat barokah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wastajib du'ana wa hasil maqasidana waqdi jami' hajatina wa tammim amalana washfi mardana wa sahih jasadana ونوّر قلوبنا وبارك بعلومنا ببركات الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل على